oleh halogen ya. Dan di sana ada AlCl4 ya. Nah, ini ada peringatan nih. Rearrangement do not occur. Tidak terjadi penataan ulang di sini. Jadi kalau yang bereaksi itu asil klorida tidak terjadi rearrangement. Beda dengan kalau yang bereaksi itu adalah yang bereaksi itu adalah alkil halida ya pada asilasi tadi. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Ion asilium, nah ini kan ion asilium tadi ya. Ion asilium itu kemudian diserang oleh benzen. Ya, jadi kan ini sebenarnya kan dia awan elektron dari benzen menyerang ion asiliumnya. Nah, lagi-lagi terjadi proses seperti yang terjadi di alkilasi tadi. Ikatan rangkap ini putus, di sini membentuk ion. Nah, ini ion positif. H dari benzen itu diserang lagi ya, diambil oleh basa Bronsted. Ya, basa Bronsted. Dan kemudian terjadi jalannya pasangan elektron ya yang terikat antara C dan H menuju ini membentuk ikatan rangkap. Sehingga terbentuklah ini. Ya, terbentuklah ini. Ya, jadi ini produk keton ya, produk keton ya. Ini alkil yang satunya berupa vinil, ini vinil namanya. Sebagai gugus dia vinil ya. Tapi sebagai senyawa dia disebut benzen. Dan kemudian HAlCl4 yang kemudian membentuk si katalisnya lagi. Nah, perhatikan ketika kemudian kita memiliki cincin linier ya untuk asilasi, tidak terjadi yang namanya penataan ulang. Jadi si ion si kation tetap akan muncul di sini di karbon yang mengikat klorin ini, yang mengikat halogen ini tetap ada di sini dia. Maka kemudian ya terbentuklah ini senyawa ini keton, di mana alkil yang sebelah sininya adalah vinil, yang sebelah sananya adalah etil. Nanti kalau ingin membentuk ini ya suatu alkil benzen, tinggal dilakukan reduksi Clemmensen namanya ya, menggunakan zinc dalam HCl, sehingga ini akan terremove, si karbonilnya akan terremove, membentuk alkil benzen. Perhatikan alkil benzen ini, propil benzen ini, atau satu vinil propana, ini bisa disebut satu vinil propana ya, atau propil benzena ini tidak akan terbentuk kalau kita mereaksikan antara benzen dengan kloropropana ya. Satu kloropropana, karena kalau dengan satu kloropropana langsung, itu yang akan terjadi adalah penataan ulang, ya penataan ulang yang disebut dengan rearrangement, sehingga nanti yang terikat itu kan masalah karbon nomor 2, gitu kan, masih ingat? Nah, kalau kita ingin mendapatkan propil benzena, harus melakukan reaksi asilasi. Jadi kita mereaksikan benzen dengan asil klorida. Bisa dipahami ini? Nah, Umi lanjutkan. Sudah ada yang siap untuk presentasi? Nanti kasih tahu aja. Atau Umi lanjutkan dulu dengan reaksi nitrasi ya. Reaksi nitrasi. Jadi ini reaksi yang ketiga. Ya, reaksi yang keempat, reaksi yang keempat pada benzena. Jadi reaksi nitrasi ya, reaksi nitrasi. Nanti tugas PM3-nya akan Umi share di grup ya. Dan Umi akan list lagi siapa yang akan presentasi pada pertemuan berikutnya. Menurut Umi kita mungkin akan sangat lambat jalannya, tapi tidak apa-apa. Karena nampaknya kurikulum darurat ini tidak cuma sekedar meminta kamu untuk sebanyak-banyaknya paham konsep, tidak cuma itu. Dengan konsep yang sedikit tapi kemudian kamu mendapatkan tugas mandiri, kamu bertanggung jawab dengan tugas mandirimu sampai dengan kamu memberi presentasi yang artinya kamu paham gitu ya.
itu akan jauh lebih memberi manfaat ketimbang Umi memberikan materi yang sebanyak-banyaknya. Sementara ya mungkin akan asal jalan karena mungkin kamu tidak akan banyak terlibat dan tidak akan banyak juga yang akan kamu pahami. Oke, sekarang formasi ion nitronium ya. Jadi ceritanya ketika terjadi reaksi nitrasi, akan terjadi dulu interaksi antara asam sulfat yang merupakan katalis ya. Kan kita akan nitrasi ini kita mereaksikan benzen dengan asam nitrat. Tapi di sana harus hadir asam sulfat. Harus hadir dulu asam sulfat yang merupakan katalis. Nah, apa yang dilakukan asam sulfat? Nah, terjadi interaksi antar aman. Cuma depeling itu. Kenapa? Tidak. Bentar ya, Umi mau jelaskan dulu ke Pak. Ya mana dulu saya ini kasih mati akan. Bentar. Pak Jimmy, ini kan sebenarnya saya pengen Iya, kita lanjutkan ya. Nah, perhatikan. Kelihatan ini screen-nya Umi? Kelihatan Umi. Nah, perhatikan. Asam nitrat itu nanti kan secara struktur Lewisnya itu seperti ini. Jadi N kan mengikat 3 buah atom O.
dan satu atom O-nya mengikat H. Nah, H plus dari asam sulfat itu kemudian akan diikat oleh ini elektron gas. Jadi nanti ini akan terjadi serangan. Ini kan ada H plus ya, ada H plus, akan terjadi serangan pasangan elektron bebas dari O yang mengikat H ini ke H plus, sehingga dia membentuk ini. Dia jadi bermuatan positif, sehingga nanti dia lepas sebagai H2O ya. Akibatnya NO. Nah, NO, jadi N yang mengikat dua buah O ini akan menjadi suatu elektrofil. Dan ini ion nitronium yang akan membentuk suatu ion nitronium. Dan ini adalah elektrofil yang dikatakan itu powerful gitu ya. Dia akan suka sekali diserang oleh suatu benzen ya. Diserang oleh oleh si benzen. Benzen nanti akan menyerang si ion nitronium ini. Dan kembali akan terjadi seperti yang terjadi pada nih. Jadi ini diserang, jadi salah satu karbon dari benzen mengikat NO, sehingga kemudian di sini putus ikatan rangkapnya, dan kemudian ini menjadi bermuatan positif. Nah, H2O yang sudah terbentuk dari OH yang tadinya mengikat NO3 itu kembali berposisi sebagai basa Bronsted tuh. Mengambil H plus dari sini, sehingga kemudian terjadi jalannya elektron ke sini. Begitu membentuk ini. Terbentuklah nitrobenzen. Ya. Jadi nanti nitrobenzen ini adalah senyawa yang penting juga karena dia memiliki daya ledak ya. Dia memiliki daya ledak. Jadi kalau kita ada di bandar udara, dan kemudian ada detektor, itu sebenarnya termasuk diantaranya mendeteksi golongan senyawa nitro. Golongan senyawa nitro inilah yang kemudian memiliki daya ledak gitu ya. Apalagi kalau sudah dalam bentuk nitrobenzen. Nah, detektor yang biasanya dipasang mungkin di pelabuhan udara atau di pelabuhan laut itu biasanya dipakai untuk mendeteksi nitrobenzen. Di samping metal detektor ya, metal detektor. Kemudian selesai tentang nitrasi. Nah, nanti Umi share lagi TM-nya. TM mungkin akan masuk ke dalam TM yang keempat. Nah, sulfonasi. Kita tiba ke reaksi sulfonasi, reaksi yang kelima. Cuma ada 5 reaksi benzen yang akan kita pelajari. Karena setelah itu kita akan mempelajari substitusi kedua dan ketiga gitu ya. Jadi nanti akan ada keteraturan setelah kita melakukan substitusi yang pertama, katakanlah alkilasi, halogenasi, klorinasi, halogenasi atau nitrasi. Nah, substitusi yang kedua itu nanti akan ada keteraturannya gitu ya. Maka kalau misalnya kita melihat benzen itu akan punya 2 macam substituen, itu tidak sembarang melakukan reaksi substitusi. Karena nanti akan muncul kecenderungan tertentu apakah dia akan berposisi 1, akan berposisi 2, atau berposisi 3 dari gugus yang pertama. Oke, kita lihat reaksi sulfonasi. Sulfonasi ini adalah ketika benzena direaksikan dengan asam sulfat, ya. Sulfonasi itu direaksikan dengan asam sulfat berasap istilahnya ya. Asam sulfat berasap itu ada yang menyebutnya dia H2S2O7 atau asam sulfat yang di sana ada bercampur dengan gas SO3. Maka disebut sebagai fuming sulfuric acid, asam sulfat berasap. Jadi suatu sulfur trioksida itu dengan asam sulfat akan melakukan dulu reaksi seperti ini. H plus dari asam sulfat diambil oleh basa Lewis dari O ini. Selanjutnya apa yang terjadi ya sudah. Si ini ya. Nih. Benzen
kemudian menyerang sulfur, sehingga kemudian terjadi ikatan antara karbon dari benzen dengan sulfur. Cuma kan benzen jadi putus lagi ikatan rangkapnya. Di sini akan muncul lagi muatan positif di sini. Nah, si HSO4 yang dari sini tadi yang setelah diambil hanya oleh SO3 itu akan menjadi basa Bronsted lagi tuh. Mengambil H sehingga kemudian ini pasangan elektronnya ini membentuk ikatan rangkap lagi sehingga dia begini. Oke. Jadi dia terbentuklah ini asam sulfona benzena, asam sulfona benzena. Nih. Nah, tapi kemudian dikatakan dia bisa di-remove lagi oleh air. Jadi dia seperti ini. Sebenarnya SO3. Nah, SO3 yang terikat pada SO3 yang terikat pada nih. Pada benzena itu dia seperti ini. Ya, jadi ini asam benzena sulfonat. Jadi yang ini ya. Oke, dan kemudian ini ada contoh nih ya, contoh. Kalau misalnya kita ingin mensintesis asam benzoat, ya kita ingin mensintesis asam benzoat, atau kita ingin mensintesis ester benzoat, maka urutannya nih harus seperti ini nih. Benzena direaksikan dulu dengan alkil halida klorobenzena dengan katalis AlCl3 terbentuklah metilbenzena. Nah, kalau metilbenzena ini dioksidasi, bukan cincin benzen ini yang teroksidasi, tapi substituennya. Substituennya teroksidasi membentuk asam karboksilat. Nah, asam karboksilat ini nanti bisa bereaksi dengan alkohol sehingga membentuk ini ester. Kalau dalam golongan senyawa asam karboksilat itu reaksi yang sangat umum tuh, asam karboksilat bereaksi dengan alkohol membentuk ester. Begitu. Tapi bisa ditempuh dengan jalur yang lain juga. Bisa kita lakukan reaksi halogenasi dulu tuh. Reaksi halogenasi, misalnya suatu bromin dengan katalis aluminium bromida membentuk bromobenzena dan kemudian kita reaksikan dengan karbon dioksida dengan katalis Li dan reaksi H2 hidrolisis menggunakan ini asam ya, asam. Dia akan membentuk ini asam benzoat. Nah, baru kita reaksikan lebih lanjut dengan metanol sehingga terbentuk ester. Nah, selesai tentang substitusi aromatik tahap 1. Jadi untuk membentuk satu substituen. Oke, saya persilakan kepada kalian yang sudah siap untuk presentasi. Siapa yang sudah siap?